wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mengobservasi kegiatan di Pondok Pesantren Al-Matin yang berada di Jalan Kendari, Pamulang, Tangerang Selatan. Mari kita simak videonya. Baik, Bapak langsung aja ya ke pertanyaannya. Jadi di sini pertanyaan pertama kami yaitu sejak kapan pondok pesantren ini didirikan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangannya, dan kedua terima kasih atas kepercayaannya. Yang ketiga, kami atas nama Ahmad Suhaimi yang sebagai sekretaris Pondok Pesantren Al-Matin. Pertama, terkait tentang berdirinya Pondok Pesantren Al-Matin itu tahun 1999 itu bermula bertempat di musyawarah di sawah di Ciputat. Itu dimulai dari sedikitnya santri, mulai dari 2, 3, kemudian sampai berkembang. Dan alhamdulillah sampai tahun sekarang 2025 sudah ada Al-Matin 2 yang bertempat di Jalan Haji Nahda Samsudin, RT 11 RW 17, Kedaung, Pamulang, Tangerang Selatan sampai saat ini. Adapun jumlah dari santri semua itu mengalami fluktuatif atau degradasi penurunan, yang tadinya sampai 250-an, sekarang dengan suasana yang agak sedikit berbeda dari tahun ke tahun, agak mengalami kemerosotan dalam pendidikan, sehingga sekarang jumlah dari santri ataupun siswa itu 120. Mohon maaf Bapak Ustadz, kalau boleh tahu penyebab penurunannya itu apa ya? Ada nggak di situ? Ada. Dalam penyebab penurunannya, pertama dengan adanya yang penyebab dari penurunannya santri, ternyata ketika kami policy briefing terkait tentang kemajuan pesantren di tahun 2025, ada beberapa titik hal yang satu, bukan hanya pesantren namun juga dunia pendidikan. Yang pertama adalah kemajuan pesantren juga masih stabil, dan juga ada pesantren yang mengalami penurunan. Adapun yang stabil itu pengaruh dari lingkungan atau mempunyai sistem yang sangat bagus, sehingga dalam perkembangannya selalu mengikuti perkembangan dengan perkembangan zaman yang ada. Bukan hanya di Tangsel, Pamulang, Banten, ataupun notabene adalah Nusantara, juga beberapa pesantren mengalami perkembangan. Dan yang kedua, pesantren mengalami penurunan. Kenapa mengalami penurunan? Karena beberapa hal yang terkait tentang kasus-kasus yang notabene ada pesantren itu selalu booming dan selalu menggemparkan, bukan hanya dari kalangan dari kalangan masyarakat, namun juga dari kalangan media. Sehingga menjadi momok yang paling krusial adalah
ketika ada hal kasus terkait dengan pesantren, maka seluruh elemen lembaga itu tanda kutip melihat semua. Yang dilihat bukan positif, namun yang dilihat adalah negatifnya. Sehingga pola pikir atau motorik dari seorang, notabene adalah orang tua, itu yang tadinya adalah memberikan harapan penuh untuk pesantren, namun dengan adanya itu mulai berkurang kepercayaan. Dengan adanya hal demikian, maka kita yang selaku dari di sini, dari pengurus, tetap terus menjaga, walaupun dengan keadaan yang semacam ini, tapi kita tetap terus menjaga. Dengan apa menjaganya? Dengan satu, kuatkan stabilitas pesantren. Yang kedua, kuatkan kurikulum. Yang ketiga, kita saling menjaga dengan yang lagi ramai, dengan menggunakan kalimat pesantren ramah anak. Hal demikian, walaupun terjadi penurunan, tapi tidak sampai drastis, ya namanya fluktuatif di dalam kondisi hal apapun itu pasti terjadi. Namun kita sikapi dengan sikapi dengan baik, bahwa hal ini adalah bukan hanya turun, namun adalah sebagai upaya untuk meneruskan yang lebih baik lagi. Mungkin itu. Bagaimana hal nilai-nilai apa yang paling ditekankan dalam kehidupan santri, Pak? Oke, terkait tentang kehidupan santri, kemudian apa nilainya yang ditanamkan dan kemudian menjadi output pada masyarakat, apa yang diajarkan santri di sini. Perlu diketahui bahwasanya santri adalah sebagai peran dan sebagai gerak dan juga sebagai pemuda yang menjadi generasi penerus bangsa, dalam tanda kutip adalah dengan akhlakul karimahnya. Kemudian nilai itu banyak kategorinya. Apakah nilai dalam segi akidah, atau nilai dalam segi finansial, atau nilai dalam segi pembelajaran dan sebagainya. Namun kita kerucutkan nilai di sini ada nilai yang mempunyai rasa tanggung jawab, nilai yang mempunyai rasa keinginan, kesadaran diri bahwa santri adalah seorang agen of change yang mempunyai generasi masa depan untuk menjadikan bangsa dan negara lebih berkembang. Karena apa? Kemajuan suatu negara adalah di tangan para pemuda, baik pemuda maupun pemudi, berjibaku untuk memberikan sumbangsih. Nah, dari sumbangsih kepada sebuah negara. Nah, dari sini pesantren Al-Matin memberikan sebuah harapan dengan tatanan yang notabene adalah untuk kemajuan bersama. Dari mulai nilai keagamaan, nilai sosial, nilai kultural, nilai budaya, ataupun nilai akidah, semua kita tanam dengan kajian-kajian kitab kuning, dengan kajian-kajian materi yang to English dengan dua bahasa, baik bahasa Arabi maupun bahasa Inggris. Nah, dari situ untuk membekali para santri agar bukan hanya secara naluri, tapi juga mampu untuk memberikan aplikasi kepada masyarakat nanti ketika dia sudah selesai. Mungkin bisa. Itu saja wawancara dari kami. Maaf atas mengganggu waktu Bapak Ustadz, mungkin mengganggu aktivitasnya ya Pak Ustadz. Minta ikhlas ridhonya karena kita mengganggu waktunya. Maaf Ustadz. Terima kasih sama-sama. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti kalau udah sama aku. Boleh kenalan nggak? Boleh. Kalau yang ini namanya siapa? Yang ini? Adi. Kalau yang ini? Muhammad Nurmawdi. Ini? Krisna. Ini? Oke. Kakak boleh tanya nggak asal mulia dari mana? Oke, ya dari yang kanan dulu. Dari Jakarta. Oh, dari Jakarta. Kalau yang ini dari mana? Wah, ada juga ya. Kalau ini? Kasih. Kalau ini? Kalau yang ini? Nah. Oke, kalian lumayan jauh-jauh juga ya. Terus apa sih yang bikin kalian betah di sini, Mono? Ada teman-temannya gitu. Terus karena apa lagi yang lain yang boleh jauh dari sana? Bawa-bawa Rama. Oh, bawanya Rama. Terus apa lagi? Bisa belajar hadroh. Oh, bisa belajar hadroh. Apa lagi? Bisa belajar kitab.
bisa belajar Oh, belajar kitab. Terus apa lagi? Oh, bisa Quran. Kalau kalian udah berapa lama sih mondok di sini? Setahun bulan. Oh, masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh kenalan nggak nih dari sini dulu, namanya siapa? Namanya Anissa. Nama ini? Anissa. Ini Aisyah. Aisyah. Oh, Aisyah udah dua. Udah berapa lama mondok di sini? Baru 4 hari. Baru 4 hari. Oh iya, setahun. Udah setahun ini. Udah. Di sini apa ya menurut kamu? Terus ini teman-teman baik. Kamu bisa belajar bahasa. Masya Allah. Bisa belajar tangis ngerti Al-Quran. Kalian dari mana aja? Yang di Pamulang. Wah, jauh. Aku orang Cianjur. Kalau betul. Orang mana? Kalau betul minta. Oh iya. Udah. Udah, kenapa harus begini? Ntar dulu Kak, jeda, nah nggak apa-apa jeda. Hal yang paling berkesan sama terima kasih, wassalamualaikum. Hal yang paling berkesan. Ini mati dulu. Tadi kan udah. Tadi udah nggak sih? Udah. Udah, dia terima kasih, wassalamualaikum. Baik, terima kasih. Sudah mau diajak.